Baik Bapak Ibu muslimin dan muslimah yang berbahagia, berikutnya mari bersama kita dengarkan ceramah agama sekaligus pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Das Aslatif, SOS SAG, MSI, PhD. Untuk itu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pil caleg. Andai saja ini mau pil caleg, banyak caleg yang hadir malam ini. Tapi karena sudah dicoblos, hilang lagi mereka. Jangan Islam politik seperti itu. Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi. Bu, Ibu, jangan musuh polisi. Ibu pernah enggak bayangkan kalau tidak ada polisi di Indonesia? Hah? Kalau ibu diserobot tanahnya, siapa ibu cari? Siapa? Polisi. Bapak-bapak hilang motornya, siapa dicari? Bapak siapa cari? Pak Imam. Pak Imam saja hilang motornya. Siapa kau cari? Polisi. Maka jangan musuhi polisi. Rumah diserobot, lapor Pak polisi, rumahku diserobot. Apa kata polisi? Baru saja polsek bubar. Ya toh? Maka jangan musuhi polisi. Kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu? Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Itu polisi film India, bukan polisi Indonesia. Kalau polisi Indonesia mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Bahkan kita bisa ceramah seperti ini karena ada bapak-bapak polisi yang mengamankan kita. Maka ibu bapak jangan musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau kau mati, siapa bungkus kau? Maka yang baik, polisi lindungi ulama, ulama doakan polisi, bersama-sama menjaga rakyat Kabupaten Natuna. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendengar acara ini, dapat undangan, setan berusaha menggagalkan. Tidak usah kau datang, lebih baik kau tidur. Tidak usah kau datang, lebih baik nonton sinetron. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan. Tapi apakah setelah tiba di tempat ini setan menyerah? Tidak, nagoda lagi Bu. Nggak usah dengar ceramah, nggak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi orang yang pegang HP itu kena godaan setan. Bagaimana kau mau dengar ceramah kalau kau sibuk begini? Simpan HP-nya Bu. Bisa Bu? Bisa? Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suamimu kawin lagi. Kenapa bapak-bapak yang ambil? Simpan HP-nya, bisa? Bisa? Nah,
Sudah dikasih tahu kena godaan setan, masih dia pegang juga HP-nya. Bukan lagi teman setan, dia sudah jadi setan. Simpan HP bisa? Ayo, bisa ya? Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Bapak-bapak berapa jari-jarinya, Pak? Berapa? 10. Cacat dong. Gak ada jari-jari kakinya. 20. Ini malaikat, Bu, lebih 1.000.000 jari-jarinya. Nabi penasaran. Jibril, malaikat apa itu banyaknya jari-jarinya? Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan, Bu? Ada? Yang paling tinggi jabatan di sini Bupati. Beliau kira-kira bisa hitung air hujan? Bisa? Paling yang bisa dihitung uang anggaran APBD-nya. Ya toh? Ini malaikat bisa cetak. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat itu, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di laut. Semua aku catat ya Muhammad, tak setetes pun yang tidak aku catat. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Apa? Jumlahnya lebih banyak dari air hujan. Air hujan banyak, tapi ini lebih banyak lagi jumlahnya. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di lapangan. Lapangan apa namanya ini? Hah? Ah ya, sesaka. Lalu mereka bersalawat kepadamu. Aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Allahu Akbar. Maka ketika berkumpul seperti ini, bersalawatlah karena pahalanya lebih banyak daripada air hujan. Bapak-bapak perlu tahu, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Bu, kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, maka tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Nih. Buka-buka penuh dosa semua ini. Lalu kenapa orang masuk surga, Pak? Ditimbang kebaikannya sebelah kanan, timbang keburukannya sebelah kiri, timbang punya timbang, ternyata lebih berat timbangan kebaikannya yang di kanan daripada dosanya yang di kiri, meskipun selisihnya 0,5%. Bukan pilpres ini. Ya, maka berselawatlah. Saya mau ajak berselawat. Bisa? Bisa? Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya bapak-bapak dengan ibu-ibu. Bisa? Kita bertanding malam ini. Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Diam dulu ya. Kita dengar dulu ini emak-emak ini. Ras terkuat di bumi. Sen kanan belok kiri. Dikasih alis yang baik, dia kasih tipis lagi. Ini ras terkuat di bumi ini. Ayo selawat, yang merasa perempuan selawat, bapak-bapaknya diam. Ayo Bu, jangan mau kalah sama bapak-bapak. Ayo selawat sama-sama, yuk. Salatullah, salam. Ayo keras. Ala toha. Salatullah. Ala Yasin. Masya Allah, nilainya 9,5. Oke, ibu-ibu diam. Sekarang bapak-bapak, ayo jangan mempermalukan jenis kelamin kita, Pak. Ayo, ya. Ibu-ibu diam, kita dengar ini bapak-bapak. Jangan kalah anak muda. Ayo, teriak memang kok. Ayo, salatullah. Masya Allah. Ala toha. Salatullah ala Yasin. Masya Allah, nilainya 9,7. Ibu diam,
Bapak-bapak diam, kita dengar yang di atas. Kita lihat kerja ini bapak-bapak semua ini ya. Bos semua ini, bos. Maka kau diam, lihat ini bupatimu ya. Kapan lagi kita kerjain bupati ya? Ayo Pak Bupati. Salatullah. Masya Allah. Berapa nilainya ya? Nilainya 9,9. Ya. Pak Bupati yang undang saya, Bu. Beliau yang kasih saya honor. Kalau sedikit saya kasih nilai, nanti honorku dikurangi. Ayo sama-sama. Bapak, Ibu, atas bawah, adik-adik semua. Sambil nyalakan HP-nya. Bisa? Ayo sambil nyalakan please lampu HP-nya. Kita sampaikan ke seluruh Indonesia. Ini loh Kabupaten Natuna, Kecamatan Pulau Kadasan. Ya saya coba main-main saja, Bu. Kau sudah tahu semua. Ayo nyalakan please-nya. Yang tidak punya HP, pinjam HP-nya temannya. Ayo semua, yang paling belakang. Ayo kita lihat bahwa ternyata banyak orang salawatan di Natuna. Ayo nyalakan semua. Ya, sama-sama. Yuk yang di sana. Nyalakan HP-nya. Semua naik. Yang dia nyalakan HP-nya kita doakan panjang umurnya. Dilunasi utang-utangnya. Ayo salawat sama-sama. Salatullah, salamullah ala toha. Salatullah, semua ala yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Sekali lagi, salatullah ala toha rasul. Salatullah salamullah ala yasin. Masya Allah. Sekarang turunkan. Alhamdulillah. Terima kasih. I love you full. Sudah anak muda. Ayo simpan. Sudah ya? Ibu bapak, saudara-saudara sekalian teristimewa yang saya hormati dengan segala kehormatan, Bapak Bupati Kabupaten Natuna beserta istri dan anak. Masya Allah, ini Pak Bupati waktu saya mendarat tadi bilang, Ustadz ini kampungnya istri saya. Berat juga cintanya Bapak ya. Jauh-jauh di sini. Kalau di sini saya di Makassar dapat perempuan di sini, mikir saya 99 kali. Wah, menderita kita kalau mau sampai sini. Masya Allah, hebat cintanya ini Pak Bupati. Setelah saya lihat istrinya, wah, wajarlah diperjuangkan. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak Forkopimda, Pak Kajari, benar, Pak Kajari, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak, ayah bapak-bapak semua yang ada di sini, ya, semua insya Allah saya doakan naik pangkat jabatannya dan insya Allah bahagia rumah tangganya. Terus terang Pak, saya setiap kesini terharu. Saya itu kalau diundang ceramah, tanya itu anggota saya. Kalau saya diundang ceramah, pertama saya tanya berapa jauh dari bandara. Kalau lebih 1 jam, saya bilang mohon maaf, saya tidak bisa perjalanan jauh seperti itu. Setelah saya sakit tahun lalu. Dan sekarang kira-kira 18 hari yang lalu baru saja saya selesai operasi. Waktu saya terima acara ini, belum sakit mata saya. Ini tidak melihat di sebelah kanan. Makanya saya selalu begini. Saya ditanya, kenapa matanya Pak Ustadz? Saya minta sama dokter untuk dicabut keranjangnya.
supaya tinggal matanya. Karena kalau ada keranjangnya dia menjadi mata keranjang. Saya tanya, Pak Bupati, bayangkan Bu, ibu-ibu, untuk sampai di sini malam ini, saya naik pesawat dulu tuh dari Makassar ke Jakarta. Lebih 2 jam. Sudah itu naik pesawat lagi ke Batam. Hampir juga 2 jam. Dari Batam, naik pesawat lagi ke Natuna. Hampir juga 2 jam. Dari Natuna ini yang luar biasa. Dari Natuna ke pulau ini, 4 jam. Dia bilang, Pak Bupati, Ustaz tidur juga tadi di ruangan. Saya bilang, daripada dia malu kasihan, saya bilang, saya tidur padahal tidak. Kenapa? Panas. Tapi saya datang ke sini dengan hati yang senang. Kenapa? Adabnya orang Natuna bagus. Saya sudah beberapa kali datang ke Natuna. Setiap saya landing dari bandara, apa namanya itu, Nadim? Apa tadi? Bandara apa namanya tadi di sini? Raden. Ya itu, ya. Saya sampai, seluruh pejabat berbaris menyambut saya. Biasa memang begitu. Kalau pertama datang, ini datang setiap kali datang, saya sudah 3 kali, tetap begitu rapi penjemputan. Allahu Akbar. Ini yang tidak didapati di kabupaten lain. Hebat orang ini. Sampai lagi saya di pulau ini, lebih banyak lagi. Saya rasa saya seperti pengantin. Tapi saya senang. Kenapa? Karena orang di sini baik adabnya. Inilah yang Bapak Ibu harus pertahankan. Biar sekolah tinggi, biar pangkat tinggi, tapi kalau tidak beradab, tidak ada gunanya. Kalau manusia tidak punya adab, maka dia bisa lebih hina dari binatang. Tahu binatang? Tahu binatang? Salah satu binatang namanya kambing. Ya toh? Kakak saya jual beli kambing di kampung. Kalau ada kambingnya nakal, dia seruduk temannya, dia bilang, jual itu kambing, bawa di pasar. Sampai di pasar tidak ada yang beli. Dia bilang, kakak saya, bawa pulang. Kenapa? Potong. Dipotong itu kambing, dagingnya jadi sate. Perutnya isinya kalau di Makassar jadi coto. Kakinya sop kikil. Ekornya sop buntut. Pipinya sop pipi. Tanduknya perhiasan. Kulitnya jadi baju. Pelernya dibakar obat kuat. Jadi idul kurban nanti Bu, suruh suamimu bakar. Iya. Kambing nakal jual. Tidak ada yang beli, potong. Tapi kalau ada manusia malas, pegawai honor, malas datang, suka pakai online, komputer, pembagian konsumsi paling cepat datang, tidak sholat, bau keteknya, suka judi online, mau diapa Ibu? Hah? Siapa mau makan? Ayo, dijual. Siapa mau beli? Inilah yang disebut oleh Al-Quran, manusia kalau tidak punya adab, mereka lebih hina dari binatang. Binatang ini waktu yang akan datang kurang lebih 10 hari lagi akan datang, kita akan potong itu binatang dalam acara Idul Kurban. Bapak Ibu tahu enggak sejarahnya itu Idul Kurban? Jadi begini, Ibrahim alaihissalam punya istri namanya Siti Sarah. Siti Sarah ini tidak mampu memberi anak kepada Ibrahim. Lama bertahun-tahun tidak ada anaknya. Lalu Siti Sarah berkata, "Bang, kau kawin lagi lah. Supaya kita punya keturunan. Harus ada keturunan. Supaya apa? Bisa melanjutkan risalah agama." Kata Ibrahim, enggak tega saya.
kalau ini takdirku, ya inilah, enggak apa-apa saya tidak punya anak. Kau kawin lagi lah bang. Enggak ah. Masya Allah. Ada bapak-bapak begini bu? Ada di sini. Masya Allah. Bedanya kita Pak Ibrahim disuruh kawin tidak mau. Kita dilarang istri sembunyi-sembunyi. Ibrahim, enggak. Kalau ini takdirku, enggak. Saya enggak mau menikah. Didesak terus sama istrinya. Akhirnya Ibrahim katakan, ya baiklah kalau begitu. Tapi sama siapa? Kata Siti Sarah, ya sudah enggak usah orang lain. Ini saja pembantu kita, namanya Siti Hajar. Nikahlah Siti Hajar. Setelah menikah dengan Siti Hajar, alhamdulillah Siti Hajar hamil. Alhamdulillah pula Siti Sarah juga hamil. Wah, Siti Sarah berkata, waduh menyesal juga saya kalau begitu. Maka kalau ada ibu-ibu yang sampai sekarang belum punya anak, pakai ilmunya Siti Sarah. Suruh kawin lagi suamimu. Bisa ibu? Bisa ibu? Enggak mau dia. Bila ibu-ibu. Akhirnya menikah Siti Hajar dengan Siti Sarah, Ibrahim dengan Siti Sarah, lahir anaknya namanya Ishak alaihissalam, keturunannya orang Yahudi. Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Hajar, lahir anaknya namanya Ismail alaihissalam. Inilah keturunan kita orang Islam. Nah, anak lagi kecil, merah, bayi namanya kalau kita sekarang. Tiba-tiba Allah perintah, Ibrahim, dari Palestina nih ceritanya, bawa anakmu jalan. Kemana? Pokoknya jalan kau saja. Kemana? Jalan saja. Nanti saya kasih tahu kau berhenti di mana. Jalanlah Siti Hajar bersama Ibrahim alaihissalam dari Palestina Pak, jalan kaki. Sampailah dia di suatu tempat, lalu Allah berkata, Ibrahim, itu ada batu tumpukan, kau simpan di situ anakmu sama istrimu. Tumpukan batu itulah sekarang yang menjadi Ka'bah. Ya, simpan di situ sampai ada batu di situ, simpan anakmu di situ. Itulah Ka'bah sekarang yang ada tumpukan batu. Tumpukan batu itulah yang diperbaiki oleh Ibrahim, lalu itu menjadi Ka'bah sekarang. Setelah itu kata Ibrahim alaihissalam, kata Allah, Ibrahim, kau simpan anakmu, istrimu, kau balik lagi ke anakmu yang satu ke Palestina. Balik kau lagi, tinggalkan anakmu, kau balik lagi ke kesian dia. Pokoknya kau balik. Ibrahim tidak banyak tanya, langsung balik dia. Kata kepada istrinya, sayang, tentu dalam kitab tidak ada sayang. Ini bahasa saya saja. Hani, kira-kira Pak Bupati sama istri beliau. Oh, kalau saya Bu, Bapak saya, kalau saya sama istri saya, kalau saya mau keluar rumah dicium saya Bu. Di sini dulu dicium. Baru dicium lagi nih. Dicium lagi yang kiri. Ini agak lama. Kenapa cemburu? Ini istri saya kok. Lalu dia bilang kepada istrinya, sayang, saya diperintah Tuhanku untuk simpan kau di sini, saya harus balik lagi. Apa kata Siti Hajar? Bang, kau lihatlah sekeliling kita ini, tidak ada tumbuhan, tidak ada air, tidak ada manusia. Kalau kau tinggal saya, bisa mati kami di sini. Kenapa kau tega tinggalkan kami? Apa kata Ibrahim alaihissalam? Saya pun tidak tega sayang, tapi ini perintah Allah. Kalau perintah Allah, kata Siti Hajar, lakukan, jangan kau cemas. Saya urus diriku sama anakku di sini. Ini istri yang soleha. Bisa Bu? Bisa. Kalau sudah dibilang lakukan perintah Allah, jangan banyak tanya, lakukan. Ya, saya mau kawin lagi. Ini sunnah. Bilang yang lain saja dulu kau sunnah, sholatmu aja tidak beres, kau mau kawin lagi. Lalu Siti Hajar berkata, pergilah kau bang, saya urus diriku dan anakku. Pulang. Ketika Ibrahim sudah pulang,
Bayangkan Pak, Bapak Ibu yang pernah ke Tanah Suci, lihat itu kiri kanan kalau kita naik bus dari Mekah ke Madinah, kiri kanan kita lapangan padang pasir. Tidak ada tumbuhan. Pada saat itu begitulah Siti Hajar bersama anaknya. Haus. Menangis Ismail, kehausan. Kata Hajar, aduh haus ini, air cucu juga sudah habis. Mau minum, tidak ada air, padang pasir Pak. Maka Siti Hajar melihat seolah-olah ada air di depannya, maka dia lari-lari. Tidak ada. Lari lagi. Tidak ada. Lari lagi. Tidak ada. Bapak Ibu pernah enggak berdiri di jalan, misalnya jalan raya, seolah-olah ada air di depan kita? Itu namanya fata morgana. Seolah ada air padahal tidak ada. Siti Hajar begitu, lari-lari lagi. Tidak lari lagi, tidak ada. Itulah lari-lari sekarang orang haji, namanya sa'i. Berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Itu kejadiannya itu Siti Hajar. Akhirnya pasrah Siti Hajar. Sudah berusaha, sudah berikhtiar, tidak ada dapatnya air. Siti Hajar duduk-duduk, tiba-tiba dia melihat ada air muncrat. Dari padang pasir, air muncrat. Keluar air dari padang. Lalu Siti Hajar berkata, Syam. Artinya air muncrat. Itulah air Zam-Zam sekarang yang sejak ditemukan sampai detik ini tidak pernah kering. Kalau musim haji melumpah airnya, kalau tidak haji airnya berkurang. Hebatnya itu air Zam-Zam. Saya doakan yang hadir semua di sini suatu saat pergi ke sumber air Zam-Zam, minum air Zam-Zam bersama keluarganya. Itulah air Zam-Zam sekarang. Karena ada air di tengah padang pasir, maka muncullah informasi beredar. Kalau kira-kira sekarang beredar di WhatsApp, ada air di tengah padang pasir. Kubah, itulah yang kemudian sekarang menjadi kota Mekah. Nah, ketika anaknya Ibrahim lagi lucu-lucunya, sebelumnya lahir Ibrahim, sebelum lahir anaknya. Ibrahim alaihissalam salah satu sifatnya dermawan, suka nyumbang. Apa yang disumbang pada saat itu sebelum ada anaknya? 100 ekor unta, 300 ekor sapi, 1000 domba. Kira-kira Pak Kajari berapa itu kalau sekarang diuangkannya? 100 domba, satu domba itu Pak di Makkah sekarang 25 juta. Berarti kalau 100, biasanya Pak Sekda jago hitung-hitung uang. Berapa kira-kira itu? Ya kira-kira 2,5 miliar. 2,5 miliar. Itu baru onta. 100 ekor sapi. Sapi di Makassar paling murah 15 juta. Berarti kurang lebih 1,5 miliar. Sudah berapa? Sudah 4 miliar. Tambah 100 domba, 1000 domba. Domba paling murah anggaplah 2 juta. Berarti 2 miliar. Berarti berapa semuanya? Kurang lebih 6 miliar. Ada di Kabupaten Natuna menyembeli kurban 6 miliar? Ada. Kira-kira yang ada adalah calon DPR yang habis uangnya 6 miliar. Ya toh? Karena banyak sumbangannya, akhirnya malaikat memuji, manusia pun memuji. Luar biasa kau Ibrahim, Masya Allah, banyak begini sumbanganmu. Begitu dipuji, Ibrahim alaihissalam timbul sifat manusianya. Apa dia bilang? Kecil ini binatang bos. Andai saja ada anakku juga kupotong. Kenapa? Waktu itu tidak ada anaknya. Sama anggota DPR. Pilih saya. Sama-sama kita orang sini. Ada masalahmu, ini nomor HP saya, ini kartu nama saya. Ada masalah telepon 24 jam. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu di kampung kita? Ada? Nah, kau salah, kenapa kau pilih? Ada? Maka berlalulah kejadian ini. Lahirlah anaknya waktu ada di Mekah. Waktu itu Ismail menurut pendapat ulama usianya antara 13 sampai 14 tahun. Tanggal 8 Zulhijjah Nabi Ibrahim tidur ibu.
Dan dalam tidurnya dia bermimpi, "Hei Ibrahim, kau pernah janji kalau ada anakmu kau potong. Sekarang kau punya anak, potong anakmu." Ibrahim bangun, ini wahyu atau mimpi? Kalau wahyu, kenapa anak disuruh potong? Kalau mimpi, kenapa jelas sekali? Maka berpikir-pikir Ibrahim pada tanggal 8 itulah, maka sekarang kita orang Islam tanggal 8 Zulhijjah disebut hari Tarwiyah atau hari berpikir-pikir. Nah, berpuasalah kita tanggal 8 Zulhijjah itu. Tanggal 9 Zulhijjah mimpi lagi Ibrahim. "Ibrahim, potong anakmu." Ibrahim bangun. Oh, ini bukan mimpi, ini wahyu. Nabi Ibrahim yakin pada tanggal 9 Zulhijjah. Maka hari 9 Zulhijjah kita sekarang disebut hari Arafah atau hari keyakinan. Kita juga puasa. Tanggal 10 Zulhijjah Ibrahim alaihissalam dia panggil anaknya. "Nah, saya diperintah Allah untuk menyembelih kamu. Menurutmu bagaimana, nak? Kira-kira kalau bapak punya anak SMP, tanya anak di rumah, nah, saya diperintah Tuhan potong kamu. Bagaimana jawabannya anak di rumah, Pak?" Maka dia akan jawab, "Kenapa saya, Pak? Itu saja nenekku yang sudah tua." Itu jawaban orang pintar tapi tidak soleh. Maka hikmah tablik akbar pertama kali ini, jadikan anak kita soleh dan soleha. Saya senang tadi dengar ada berita di atas sini, Bupati mengirim anak-anak Kabupaten Natuna untuk sekolah dan kuliah dengan baik. Mudah-mudahan setelah kuliah menjadi anak yang soleh, balik kampung untuk membangun kampungnya. Bu, Ibu, kalau Ibu mati nanti siapa yang doakan Ibu? Siapa? Suami? Jangan kau harap, pasti dia kawin lagi. Ini Bu, kalau suamimu kau meninggal, suamimu jangan harap. Dia dengar ceramah saya, istri saya, dia bilang, "Ustadz, saya dengar ceramahmu di YouTube. Jadi kalau saya duluan meninggal, kau mau kawin lagi?" Saya bilang, "Sini sayangnya, jangankan kau meninggal, masih hidup saja kamu, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati." Siapa yang doakan Ibu? Anak. Ibu mau punya anak yang soleh dan soleha? Mau? Pertama, jangan kasih makan haram. Itu dulu. Jangan terima serangan fajar. Ini semua pelakunya ini semua. Wanitiro. Ayo Bu, ada yang terima serangan fajar pemilu kemarin? Ada? Kalau mau diampuni Allah, kasih kembali uangnya besok. Sudah habis dimakan Ustadz, taubat, lalu datangi orangnya minta maaf. Ya, Bu, jadi istri yang baik, mau punya anak yang soleh dan soleha, datang suami bawa uang pegawai negeri. Pak, biasanya cuma 4 juta, kok ini lagi 5 juta? Dari mana ini 1 juta? Kalau halal, saya terima. Haram, kau saja yang makan itu 1 juta. Saya tidak mau kasih makan anak uang haram. Bisa Ibu? Bisa? 1 juta bisa. 50 juta? Habis kau buka. Pak, halo? Mau jadikan anaknya tentara, mau jadikan anaknya polisi, mau jadikan anaknya pegawai negeri, jangan sogok. Biarkan anak kita hanya dagang-dagang bensin di pinggir jalan, tapi uangnya halal. Daripada jadi aparat tapi sogok. Ya, ada jual bensin di sini? Banyak. Silahkan, tapi jangan kau tipu pembelimu. Bensin murni, padahal dicampur minyak tanah. Begitu ditanya, "Kenapa kau tulis bensin murni kau campur?" Apa dia bilang? "Kan namanya istriku murni." Pembeli bisa kau tipu, tapi Allah Maha tahu. Ada pedagang di sini? Ada pedagang ikan? Jangan bilang baru kalau itu sudah lama. Menipu pembeli.
Kalau pedagang suka memberi makan uang haram anaknya, maka jangan heran anakmu besar akan menjadi pecandu narkoba. Jangan beri makan. Coba lihat anak-anak guru-guru ngaji. Rata-rata itu orang tuanya kadangkala di kampung tidak dianggap, kadangkala dihina, diremehkan. Anaknya nanti angkat derajatnya. Ibu, tidak ada orang mati gara-gara kelaparan di pulau ini. Tapi yang mati gara-gara minum khamar barangkali ada. Ibu-ibu, jangan menghalalkan segala cara soal rezeki perut, karena Allah sudah atur rezekinya. Ibu tahu cicak? Tahu cicak? Apa dia makan? Apa dia makan? Nyamuk. Masuk akal dah? Nggak masuk akal toh? Cicak di dinding. Cuk, 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 cuk. Nyamuk terbang. Gimana ketemunya? Nggak ada terminalnya. Iya toh? Tapi apa kata lagu zaman dulu? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang, bukan cicak lompat ke nyamuk. Kalau cicak lompat ke nyamuk, mati dia, kasihan. Allah yang ngatur rezekinya cicak. Maka ibu-ibu, jangan kau galau, jangan menipu, jangan makan uang sogok, jangan makan uang haram, karena nanti membuat anakmu keras hatinya, kepala batu. Ya? Bisa ibu? 2, kalau mau punya anak yang soleh dan soleha, lahir anak, kasih nama yang baik. Nama yang baik bukan nama artis, nama yang baik bukan nama pemain sepak bola Eropa, nama yang baik, nama-nama ada doa di dalamnya. Jenengi siapa mas? Margono, Jawa. Iki siapa? Margana, Sunda. Ambodale, Bugis. Tidak mungkin ada orang Melayu. Siapa namanya? Ambodale. Tidak mungkin, pasti ada orang Bugis kalau Ambodale. Iya toh? Nama penting. Yang ketiga, kalau mau punya anak yang soleh dan soleha, kasih contoh yang baik. Awas kau ya, kalau saya dapat kau merokok, saya tempelin kamu. 5 menit kemudian dia bilang, nak, kopi beli rokok. Bagaimana ceritanya? Iya, kau salat. Kalau saya dapat kau tidak salat, saya tempelin kamu. Bapak aja tidak sholat Jumat. Maka kalau mau punya anak, kasih contoh yang baik. Bapak Ibu, ini yang berdiri sekarang, saya tidak pernah bayangkan saya bisa tiba di tempat ini. Saya bilang tadi sama anggota saya yang ngantar saya di atas mobil, kalau antar motor, kalau bukan karena dakwah, tidak mungkin kita bisa sampai di ujung Indonesia seperti ini. Dan ibu tahu, ibu saya tidak ada sekolah, bahasa Indonesia saja tidak beres. Bapak saya guru ngaji arwah, kerjanya apa? Petani penggarap, setelah bangkrut jadi pengusaha Surabaya, balik kampung di Sulawesi, tak punya apa-apa, sawahnya orang dia kerja. Tapi kata ibu saya, kalau saya tidak punya harta, inilah anak saya, kekayaan saya. Dia didik anaknya, alhamdulillah bisa jadi ustadz, ceramai sampai tingkat presiden. Ya, Masya Allah. Saya bikinkan masjid, saya hajikan haji plus. Karena apa? Karena dia berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang baik. Kalau ibu belum bisa haji dengan uang suami, didik anakmu, anakmu nanti yang hajikan kamu. Daripada kau sibuk periksa HP-nya suamimu, lebih kau sibuk jaga anakmu. Apaan kau periksa HP? Ini nih semua muka-muka suka periksa suami. Saya paling tidak suka itu kalau perempuan periksa HP-nya suami. Kau mampu periksa-periksa, setengah mati kita carikan kau uang. Ayo ke Satpol PP. Mana HP-mu? Kalau kau dapat yang tidak baik di dalam, kau mau apa? Saya bilang sama istri saya, ini HP saya. Kalau kau dapat sesuatu, kau minta cerai, kau mampu jadi janda? Hah? Kalau kau janda, kau mampu dapat suami lebih baik dari saya? Lebih baik kau jaga anak, jangan kau jaga HP. HP, kau periksa satu, masih ada HP kedua. Dengar ibu, jangan ketawa, saya serius ini. Saya
Kadang ibu-ibu sekarang lebih sibuk periksa HP-nya suaminya, lebih sibuk jaga suaminya daripada jaga anaknya. Nah, kalau suamimu tidak beres agamanya, ibu tidak tanggung jawab, dia masuk neraka, ibu masuk surga. Tapi kalau ibu tidak jaga anak, anakmu masuk neraka, biar kau soleha, ditarik masuk neraka. Kenapa? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Maka lebih periksa, jaga itu anak. Periksa HP. Oh, suamimu lebih pintar. Tulis nama lain-lain di dalam. Saya perhatikan ada kawan saya itu dulu waktu saya dulu cinta monyet namanya di kampung. Dia janda sekarang. Setelah saya viral selalu dia WhatsApp, mau telepon. Saya mau blokir, ndak enak. Saya mau terima nanti perasaannya istri saya. Akhirnya ku tulis namanya di HP, penjual batu bata. Saya lagi santai-santai, tiba-tiba bunyi telepon. Dia bilang mamanya, Ustaz, ada telepon. Saya bilang, dari siapa? Saya yang tertulis, penjual batu bata. Saya harus tenang, karena kalau panik ketahuan. Saya tenang-tenang, baru saya bilang, jangan angkat sayangnya, itu tagihan. Kan perempuan paling takut tagihan. Selamatlah saya, aman. Beberapa saat kemudian saya pulang ceramah, haus saya bilang, saya bikinkan saya teh. Bikin sendiri Ustaz, saya lagi ajar recek mengaji. Saya pergilah, mana gula? Dia bilang, ada tulisannya itu di toples. Gula, saya kasih, saya minum, asin. Saya periksa, isinya garam. Saya bawakan toples, kenapa kau tulis gula baru isinya garam? Dia bilang, HP-mu juga lain kau tulis lagi isinya. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Ayo kita ulang lagi supaya punya anak yang baik. 1, jangan kasih makan uang haram. Termasuk jangan kasih makan uang sogok. Saudara-saudaraku Satpol PP, tidak mengapalah kau jadi pegawai honor daripada kau pegawai negeri tapi nyogok. Ada Satpol PP di sini? Polisi setengah. Biasanya itu Satpol PP kasihan PTT, pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Lagunya kalau pegawai honor itu kasihan. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Ya, 1, jangan kasih uang haram. Ibu dagang boleh, tapi kalau dagang ditanya asli tidak, jangan bilang asli ketika palsu. Kalau bilang dia campur atau tidak, bilang campur kalau dicampur. Kalau jual langsat bilang asam kalau asam. Kalau manis bilang manis. Kadang-kala penjual langsat, dia bilang, oh ini manis Pak Ustaz. Sampai di rumah kejut. Sekali besok aku mau pergi lagi. Manis ini dek. Manis Pak Ustaz. Aduh sayang, saya cari yang kecut-kecut. Karena istriku lagi ngidam. Dia bilang, oh dicampur Ustaz, ada campur-campur. Ya, dagang boleh, tapi jangan menipu pembeli. Wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Yang kedua, setelah jangan kasih makan uang haram, kasih contoh yang baik, kasih nama yang baik. Yang keempat, doakan. Ibu-ibu, pendek sekali doanya anak soleh. Mau? Ini, ikut sama-sama ibu. Sama-sama doa, punya anak yang soleh. Ayo. Ayo ibu-ibu, doa sama-sama ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rasaktana wa qina azabannar. Doa makan itu. Ini karena ibu bapak berdoa tidak tahu artinya. Maka berdoa tidak harus bahasa Arab. Daripada bapak berdoa pakai bahasa Arab tidak tahu artinya, mending pakai bahasa Melayu, mending pakai bahasa Indonesia. Daripada pakai bahasa Arab tidak tahu artinya, nanti seperti kejadian
minta anak soleh tapi doa makan dia baca. Bingung malaikat, apa maksudnya nih ibu? Lain di bibir, lain di hati. Hei, punya anak yang soleh, begini saja doanya, ringkas. Ini doanya Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas sholihin. Itu aja doanya, Bu. Pendek. Allahumma rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Tidak harus bahasa Arab. Bagaimana caranya? Ibu-ibu masih kecil seperti ini, cucu-cucunya, ibu suap. Mama nak. Berucapkan Allahumma rabbi habli minas sholihin. Mama nak. Usap lagi kepalanya, Bu. Usap kepalanya. Ayo nak makan. Usap kepalanya. Ucapkan lagi. Rabbi habli minas sholihin. Mau pergi sekolah, jangan pernah keluar sekolah. Anaknya pergi sekolah tanpa ibu peluk. Ini yang tidak dilakukan ibu-ibu. Peluk. Baru usap kepalanya. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Anak bertanya, apa sih mak? Solim. Apa itu mak? Saya doakan kau nak, kau menjadi anak yang soleha. Sampai di sekolah diajak temannya, ayo bolos. Tidak, saya dia doakan jadi anak soleh. Ibu, mau tidur anaknya, diayun-ayun, Rabbi habli minas sholihin. Usap-usap kepalanya, Rabbi habli minas sholihin. Ada kemanakan saya di kampung, sudah mau maghrib masih main bola. Saya bilang, sudah nak, ayo pergi berjamaah di masjid. Sedikit lagi om, saya tungguilah. Begitu azan maghrib, masih main bola. Terpaksa Ustadz Dasat masuk lapangan. Saya bisik telinganya, Pak. Rabbi habli minas sholihin. Nangis dia, Pak. Heran semua orang lihat saya. Jagonya Pak Ustadz. Dia bisik kemanakannya menangis. Dia tidak tahu telinganya saya bisik, tanganku dibawa menjepit. Ya, sampai jam berapa? Nah, hikmah pengajian pertama, jadikan anak soleh dan soleha. Biarkan anak kita tidak pejabat, tapi akhlaknya baik. Tidaklah setua aib, bukanlah suatu hinaan kalau anak kita hanya pegawai honor, tapi dia baik sholatnya. Daripada dia anggota DPR, tapi tidak pernah sholat. Daripada dia pejabat, tapi tidak pernah berjamaah di masjid. Ibu bapak percayalah, ketika ibu masuk dalam kubur, tidak ada lagi yang akan doakan kamu kecuali anak. Yang kedua, hikmah pengajian malam ini. Ibrahim itu Pak, punya anak lama dinanti. Suruh potong, dia potong. Kan itu masih ingat tuh? Bawalah anaknya. Anak-anak, ayo. Datang setan. Ibrahim, kau mau bawa kemana itu anakmu? Saya mau potong, perintah Allah. Jangan, masih mau bicara setan, dia lempar Pak. Ishab ya, pergi kau. Kena kepalanya. Lari setan, sampai Batam, balik lagi. Gagal goda Ibrahim. Dia datangi istrinya. Jar. Kamu tahu mau dibawa kemana anakmu? Mau wisata. Bohong, dia bohongi kau suamimu. Maksudnya apa? Dia mau potong. Kenapa ada bapak potong anaknya? Katanya perintah Tuhannya. Setan masih mau bicara. Siti Hajar berkata, jangan banyak bicara situ. Jangankan anakku, saya saja siap dipotong kalau itu perintah Allah. Lempar, kena kepalanya. Lari sampai Jakarta, balik lagi. Gagal goda Ibrahim. Gagal goda Siti Hajar. Dia goda Ismail. Ismail. Kau tahu mau kemana bapakmu? Masih mau bicara setan, dia lempar. Ishab, pergi kau. Kena matanya, kanan. Lari, balik lagi. Itulah yang melempar 3 jumroh sekarang kalau orang pergi haji. Itulah batu pertama 7. Tak. Setan besar. Masuk lagi setan kedua. Tak 7. Itulah orang melempar ketika pergi haji yang bermalam di Mina. Melempar 3 jumroh namanya. Nah, ketika sudah sampai di situ, dibawa anaknya, palingkan. Kata Ismail, Pak, kalau bapak potong saya, tolong pakai pisau yang tajam supaya saya tidak lama menderita. Pak, kata bapaknya, apa lagi? Tolong tutup matamu, karena kalau kau lihat saya yakin tidak mampu kau potong leherku. Apalagi nak,
tolong ikat kaki dan tanganku karena saya sakit supaya saya tidak meronta-ronta. Apalagi nak, tolong bajuku jangan kena darah supaya ibuku tidak mengetahuinya. Apalagi nak, besok kalau saya sudah wafat, jangan ada anak-anak lewat depan rumah seumurku supaya ibuku tidak mengingatku lagi. Allahu Akbar. Baik, sudah diikat anaknya. Ibrahim alaihissalam tutup matanya, dia paringkan anaknya, dia ambil pedang, parang, dia gerek anaknya. Tidak mempan. Tarik lagi. Nggak mau luka lehernya. Kata Ismail, bapak main-main kali. Dia bilang, tidak, ku kasmi nak. Tumpul kapan? Coba. Ibrahim ambil pedangnya, dia hantamkan ke batu. Dak, satu kali hantam, terbelah batu. Tajam aja ini. Anda kata bapak anaknya, ulang lagi, ulang. Oke, kita ulang lagi. Dia bilang, Ismail, tunggu dulu pak, tunggu dulu sebelum ulang. Apalagi nak, tolong buka tanganku. Tolong buka ikatan kakiku. Kenapa? Kalau kaki dan tanganku diikat, nanti Allah menilai saya tidak ikhlas menerima perintah. Dibuka tangannya. Begitu mau disembelih yang kedua kalinya, Allah berfirman, "Hai, malaikat, lihat semua itu hambaku. Yang tadi kau cemaskan akan merusak bumi. Sekarang kau lihat anak satu-satunya. Lama dia nanti saya perintah potong, dia mau potong." Lalu malaikat berkata di langit, dia ucapkan melihat kehebatan imannya Ibrahim dengan anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengar ini, Ibrahim alaihissalam melanjutnya dengan kalimat La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Mendengar ini, Ismail menyambutnya dengan kalimat Allahu Akbar, Walillahil hamd. Itulah kalimat takbiran kalau orang lebaran, Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimatnya malaikat. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Kalimatnya Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, walillahil hamd, Ismail alaihissalam. Maka bapak-bapak kalau mau mengikuti imannya Ibrahim, tidak usah potong anak. Mana? Berkurbanlah. Bapak mampu, ambil satu sapi untuk satu keluarga. Tidak mampu Ustaz, kambing boleh. Saudara-saudaraku yang selalu merokok, kalau kau tidak pernah berkorban, hati-hati kalau kau bilang tidak mampu karena harga rokokmu bisa beli kambing. Jangan ketawa, saya serius ini. Bapak-bapak kepala dinas, Pak Camat, kalau kau tidak pernah berkorban dan kau mati, akan repot kau nanti di akhirat. Saya tidak mampu. Kenapa kau tidak mampu? Mobilmu mahal. Maka berkorban. Bapak-bapak kalau tidak mampu sapi, kambing, satu keluarga boleh. Apa gunanya di kambing itu dipotong? Apakah darah dagingnya sampai kepada Allah? Itu pesannya, potong itu leher binatang. Artinya apa? Allah kasih kok, potong itu sifat-sifat binatang ada dalam dirimu. Apa sifat binatang? Bapak tahu monyet? Tahu monyet? Tahu monyet? Coba lihat itu monyet, kasih pisang. Kasih pisang 2 kop. Kasih 3, penuh mulutnya, peluk kiri, peluk sini. Kasih lagi, pegang kaki tangannya, tangan kanannya. Kasih lagi, pegang lagi kaki tangan kirinya. Kasih lagi, pegang lagi kaki kanannya. Kasih lagi, pegang lagi kaki kirinya. Penuh mulutnya, penuh lehernya, panah kiri kanan, kasih temannya masih direbut. Potong itu sifat serakah dalam dirimu. Dan kau ambil bagian warisan saudaramu. Jangan kau ambil haknya orang. Jangan kau serobot tanahnya tetanggamu. Itu artinya tidak ada gunanya kau berkorban tiap tahun kalau kau serakah ambil haknya orang. Apalagi sifat yang harus dipotong, tidak ada rasa malu. Tahu sapi, Bu? Tahu sapi? Coba itu sapi kalau lewat, tidak ada malunya, tidak pakaian. Apa artinya? Kalau selalu mau berkurban, ibu tidak bisa kurban sapi. Kurbanlah dengan cara apa? Jaga harga diri. Jangan kau punya sifat tidak punya rasa malu. Apalagi, lihat itu hewan kurban sapi. Ada sini 5 diikat, ada sini dikorban 1, dipotong lehernya. Yang ini dipotong lehernya, ini temannya dia asik makan rumput. Apa artinya? Potong itu sifat tidak ada peduli sama sesamamu manusia. Tidak ada gunanya kau tiap tahun sembelih sapi kalau tetangga
tetanggamu miskin dan kau tidak peduli. Tidak ada gunanya korban tiap tahun kalau sepupumu saja mau sekolah anaknya tidak jadi karena dia tidak mampu bayar SPP. Itu namanya tidak punya sifat kepedulian. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, pada akhirnya Idul Kurban sudah di depan mata. Kalau ingin mencontoh Rasulullah, ingin mencintai Allah, mencintai para nabi dan rasul, salah satu di antaranya berkurbanlah sesuai kemampuan. Kalau tidak bisa tahun ini, berdoalah mudah-mudahan tahun depan. Dan yang kedua, jadikan anak-anak kita soleh dan soleha. Mudah-mudahan anak kita ini kelak ketika kita tidak mampu memang karena secara ekonomi tidak memungkinkan, mudah-mudahan anak kita inilah kelak yang akan mengorbankan kita meskipun kita sudah di alam kubur. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Kita akan lanjutkan insya Allah kalau selesai pilkada di bulan 11. Dengan cara apa? Nah, insya Allah datang lagi saya di sini tabligh akbar. Kalau Pak Bupati menang lagi 2 periode, nah kita datang lagi di sini ya. Alhamdulillah. Oh, itu enak itu kalau Bupati ngundang Ustaz. Kalau majelis taklim mau ngundang saya, aduh, saldo aja ndak cukup. Mahal untuk mendatangkan, bukan honornya ya, pesawatnya. Nah, untung ada Pak Bupati ngundang Ustaz. Bayangkan kalau artis saja diundang. Kalau artis undang apa didapat ibu? Alamat palsu. Dia datanglah pakai kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, goyang-goyang. Kelihatan. Enggak juga dikasih pegang kau. Dikasih lihat-lihat saja. Cikampek, Tasikmalaya. Tapi alhamdulillah Pak Bupati dengan bersusah payah mendatangkan Ustadz Dasat Latif. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, bahagia rumah tangganya. Nah, insya Allah nanti pilkada Allah menangkan lagi beliau. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwa. Kenapa? Lagi? Terus? Mampu 2 jam lagi? Saya yang tidak mampu. Insya Allah nanti, ya saya janji, begini kalau kita mau terus, kita terus lagi, lanjut lagi setelah pilkada dengan memilih yang mengundang Ustadz Dasat. Nanti kalau menang kita tagih, Pak, baik kita sudah janji ke masyarakat. Ya, bisa Ibu? Insya Allah. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah. Kata Rasulullah Muhammad SAW, khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Zat yang Maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Zat memberi hidayah, berikan hidayah kepada Bupati kami, ya Allah. Tunjukkanlah yang hak kepadanya adalah hak, dan berikan kemampuan melaksanakannya. Tunjukkan yang batil adalah batil, dan berikan kesanggupan kepadanya memberantasnya. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Engkau beri hidayah, berikan hidayah kepada kami, ya Allah. Jadikanlah dakwah pada malam ini mampu kami amalkan, ya Allah, mampu kami sebarkan, ya Allah, dan menjadi amal jariah buat kami semua. Ya Allah, akhirnya kami hanya bisa berdoa dan memohon, di tangan-Mu jualah yang mengaburkan doa kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirat, wa afiatan fil jasadi, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.